Sekali lagi, saya informasikan kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini bahwa acara konferensi pers pada siang hari ini nanti akan diperkirakan dimulai pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat sambil menunggu bergabungnya Bapak Sidarto R. Suryodipuro selaku Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat siang kepada Pak Sidarto R. Suryodipuro sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, Pak. Sekali lagi, saya sampaikan kepada Bapak Sidarto, apakah sudah bergabung bersama kita, Pak? Baik, terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Konferensi pers persiapan menuju KTT ASEAN ke-43 ini akan segera kita mulai. Kita masih menunggu kesiapan dari narasumber kita, Bapak Sidarto R. Suryodipuro, selaku Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
perlu saya sampaikan juga, for our foreign media, we provide translation facility in English, so you could choose the interpreter section in the Zoom meeting apps in the below. Once again, for foreign media, we provide translation facility in English, so you could choose the interpreter section in the Zoom meeting apps in the below. Thank you. Nantinya bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa raise hand ketika konferensi atau ketika sesi tanya jawab sudah dimulai. Bisa menyalakan fitur raise hand atau bisa juga nanti menulis pertanyaan di kolom komentar Zoom. Baik, sepertinya Bapak Dirjen sudah bergabung bersama kita. Langsung saja kita mulai acara siang hari ini. Selamat siang rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian. Saya Alfian Raharjo. Selamat datang di konferensi pers Road to Asian Summit 2023 Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Kegiatan hari ini menghadirkan narasumber terpercaya dan akan mengulas berbagai kesiapan substansi dan juga teknis yang akan diangkat dalam ASEAN Summit 2023. For our foreign media, we provide translation facility in English, so you could choose interpreter section in the below Zoom meeting apps. Selain itu, bagi rekan-rekan media juga bahwa tayangan konferensi pers ini bisa disaksikan secara langsung melalui saluran YouTube FMB 9 ID underscore IKP. Baik, dan selanjutnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, Bapak Sidarto R. Suryodipuro, selaku Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Sidarto. Halo, Selamat siang, sudah Pak. kedengaran? Ya, selamat siang Bapak, sudah terdengar suara Bapak. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, dan langsung saja rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini, langsung saya persilahkan kepada Bapak Sidarto untuk menyampaikan paparannya terkait dengan kesiapan substansi dan juga teknis dalam ASEAN Summit 2023. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Alfian. Selamat sore rekan-rekan media semua. Kita ada waktu sekitar setengah jam. Saya bermaksud untuk membrief berbagai hal teknis dan secara garis besar apa harapan kita tentang outcomes dari rangkaian KTT yang akan datang ini. Pertama, mungkin juga sudah diketahui secara luas bahwa the 43rd ASEAN Summit and Related Summits, jadi KTT ASEAN ke-43 dan KTT terkait, akan berlangsung tanggal 5 sampai 7 September. Tanggal 5 adalah KTT ASEAN proper, jadi baik dalam format plenary maupun dalam format retreat. Kemudian tanggal 6 itu ada KTT antara ASEAN dengan berbagai negara mitra, dan tanggal 7 dilanjutkan KTT dengan negara mitra maupun East Asia Summit dan ASEAN Plus 3 Summit. Jadi ini tanggal 5 sampai 7. Biasanya dalam rangkaian KTT seperti ini juga akan terjadi berbagai pertemuan bilateral di antara para pemimpin yang hadir dan berbagai kegiatan lainnya. Di sela-sela
penyelenggaraan KTT akan diselenggarakan juga satu side event, yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum to implement the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dalam rangka persiapan KTT tersebut, tanggal 5-7, itu maka didahului oleh pertemuan-pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri pada tanggal 4, juga pertemuan Menteri Luar Negeri dalam format ASEAN Ministers Meeting, kemudian dalam format ASEAN Political Security Council Meeting, Political Security Community Council Meeting, di mana Menteri Luar Negeri akan co-chair bersama dengan Bapak Menko Polhukam, dan sebelumnya juga akan berlangsung pertemuan ASEAN Economic Community Council Meeting dan ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting. Dan semuanya ini akan menjadi masukan pada namanya yang ASEAN Coordinating Council. ASEAN Coordinating Council adalah yang mematangkan segala persiapan substansi untuk KTT. Dan pertemuan ACC ini akan berlangsung pada tanggal 4 September. Sebelumnya akan ada pertemuan pada tingkat senior official yang akan saya ketuai, serta pertemuan Dubes ASEAN, yaitu Committee of Permanent Representatives, serta pertemuan antara ASEAN CPR, Committee of Permanent Representatives, dengan para dubes negara-negara KTT Asia Timur untuk membahas dokumen akhir dari East Asia Summit. Itu jadi kurang lebih rangkaian pertemuan yang akan diadakan. Nah, untuk catatan teman-teman, Presiden RI akan memimpin 12 pertemuan antara tanggal 5 sampai 7 September. Dan ini semua akan bertempat di Jakarta Convention Center, yaitu 43rd ASEAN Summit dalam format plenary, kemudian dalam format retreat, kemudian juga 26th ASEAN China Summit, 24th ASEAN Republic of Korea Summit, 26th ASEAN Japan Summit, 11th ASEAN US Summit, ASEAN Canada Summit, 26th ASEAN Plus 3 Summit, 20th ASEAN India Summit, 3rd ASEAN Australia Summit, 18th East Asia Summit, dan 13th ASEAN UN Summit. Presiden juga akan memimpin kegiatan yang bersifat non-persidangan, seperti opening ceremony dari 43rd ASEAN Summit, opening dari ASEAN Indo-Pacific Forum Implementation of AOIP, gala dinner, social events yang akan berlangsung tanggal 7, serta closing ceremony dan handing over of ASEAN Chairmanship kepada ketua yang berikutnya, yaitu Lao People's Democratic Republic. Rangkaian akan diakhiri dengan press conference oleh Presiden pada tanggal 7 September. Diperkirakan kehadiran adalah oleh 27 pemimpin negara atau organisasi internasional, dari negara peserta East Asia Summit pada 18, juga pemimpin dari Pacific Islands Forum, pemimpin dari Indian Ocean Rim Association, kemudian juga seperti Kanada yang direncanakan juga akan hadir, PM Kanada. Selain itu juga direncanakan untuk mengundang Executive Director IMF dan World Bank, kemudian ada beberapa organisasi lain. Dari segi hasil yang diharapkan, dari segi policy, segi substansi, untuk outcomes dari KTT ini, dan outcomes KTT ini adalah hasil dari proses
keketuaan dan kepemimpinan Indonesia dalam sejak awal tahun, ada beberapa hal. Seperti teman-teman ingat, tema Indonesia adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ada beberapa dimensi dari tema ini. Dimensi pertama adalah yang sifatnya lebih penguatan ke dalam, seperti mengenai visi fondasi untuk visi ASEAN 2045. Kemudian ada tentang penguatan kelembagaan ASEAN, baik dari segi decision making, pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian dari segi penguatan peran dari Committee of Permanent Representatives, peran para dubes ASEAN di Jakarta, bersama mitra-mitranya dalam konteks East Asia Summit. Jadi bagaimana mekanisme di antara mereka dapat diperkuat. Kemudian penguatan peran Sekjen, dan tentunya penguatan peran kehadiran kantor ASEAN di Jakarta, yang juga secara langsung atau tidak menjadi pusat kegiatan diplomasi kawasan. Kemudian masih bagian dari hal ini adalah kita mengingat bahwa pada setiap keketuaan Indonesia di ASEAN, ini adalah yang keempat kalinya, biasanya kita menghasilkan yang disebut dengan ASEAN Concord. Tahun 76, ASEAN Concord pertama itu berbagai hasil penting, diantaranya adalah disepakatinya Treaty of Amity and Cooperation, kesepakatan pembentukan Sekretariat ASEAN, kesepakatan untuk memulai pembahasan perdagangan bebas, dan juga kesepakatan untuk memulai pembahasan tentang perjanjian kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir. Pada tahun 2003, kedua kalinya kita memimpin ASEAN, itu diantaranya disepakati tentang pembentukan komunitas ASEAN, ASEAN Community, atas dasar 3 pilar, dan diantaranya termasuk juga adalah pembentukan Piagam ASEAN, ASEAN Charter. Saat yang ketiga, tahun 2011, kita memimpin ASEAN, di antara hasilnya itu adalah pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, kemudian kesepakatan untuk memperkuat peran ASEAN, komunitas ASEAN, di antara bangsa-bangsa dunia. Nah, ini adalah yang keempat kita memimpin ASEAN. Jadi kita juga memiliki, kita ingin meletakkan landasan untuk kerjasama ASEAN yang sifatnya strategis ke depan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka diantaranya adalah memperkuat kelembagaan ASEAN dan berbagai mekanisme kerjanya, termasuk bagaimana memperkuat sumber daya ASEAN, resources. Kemudian elemen lain itu adalah dalam konteks ini itu adalah memperkuat human rights dialogue dalam konteks ASEAN, kemudian memperkuat kerjasama maritim, dan juga memperkuat berbagai mekanisme lainnya dalam konteks ASEAN. Nah, selanjutnya dimensi lain dari tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth itu ada di sisi yang bisa dibilang sisi ekonomi, yang fokusnya pada peran ASEAN sebagai epicentrum of growth. Nah, dari segi ekonomi, ini ada beberapa hal yang sudah dicapai. Pertama adalah memastikan ASEAN siap terhadap kejutan-kejutan masa depan. Readiness to address future shocks. Nah, dalam future shocks itu diantaranya adalah hal-hal seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, arsitektur, ketahanan kesehatan, kawasan, kemudian tentang stabilitas keuangan, dan selanjutnya adalah
bagaimana menentukan agenda ke depan, baik perdagangan, investasi, digitalisasi ASEAN, kemudian blue economy, ASEAN Blue Economy sebagai sumber pertumbuhan baru, dan tentunya peranan dari ASEAN Indo-Pacific Outlook dalam konteks IPIF, ASEAN Indo-Pacific Forum. Jadi bagaimana kita memanifestasikan AOIP dalam konteks ekonomi dan pembangunan. Pemimpin ASEAN juga tentunya akan membahas hal-hal yang terkait sama dengan Myanmar. Dalam hal ini, Menlu dan pemimpin Myanmar akan diwakilkan kepada non-political representative seperti praktek yang sudah berlangsung 2 tahun terakhir dan juga dikukuhkan dalam keputusan pemimpin ASEAN tahun lalu. Dari segi pengaturan media, teman-teman media, hanya jurnalis terakreditasi yang dapat meliput KTT ASEAN ke-43 dan KTT terkait. Informasi lengkap pers undangan tersedia di website ASEAN Indonesia 2023, di website keketuaan ASEAN tahun ini. Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 Agustus. Setiap pertanyaan media mengenai pendaftaran dapat diarahkan ke, ini ada linknya, media.registration@asean2023.id. Daftar media officer, official media, dan official traveling press perlu dikirimkan melalui saluran diplomatik serta harus didaftarkan oleh media officer. Delegasi hanya dapat mengirimkan 1 note verbal untuk mendaftar media officer, official media, dan official traveling press. Pers yang diundang adalah jurnalis nasional tentunya yang terakreditasi, jurnalis asing yang terakreditasi, dan pemegang surat undangan resmi KTT ASEAN ke-43 dan KTT terkait yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara. Informasi rinci tentang pers yang diundang tersedia di Media Advisory. Media Center akan beroperasi di Exhibition Hall B, Jakarta Convention Center, tanggal 2 sampai 8 September, dari pagi sampai malam. Saya akan berhenti di situ, Pak Alfian, Pak Moderator, dan silakan untuk selanjutnya kita diskusi. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas pemaparan yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi rekan-rekan media, jika ada pertanyaan bisa langsung menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom komentar Zoom. Gitu. Baik, dan saat ini sudah ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat Zoom. Ini ada Mbak Gita. Mbak Gita, apakah bisa menyampaikan secara langsung atau cukup saya bacakan saja, Mbak Gita? Oke, baik. Mungkin langsung saja saya bacakan, Pak Dirjen. Ini pertanyaannya. Selamat siang Pak Arto, dengan Gita dari AFP. Saya ingin bertanya, apakah sudah dapat dikonfirmasi bagi jurnalis asing yang datang dari luar negeri? Apakah hanya perlu menggunakan VOA, visa on arrival maksudnya mungkin, dengan menunjukkan surat undangan saja, atau perlu mendaftar visa tertentu sebelum kedatangan? Terima kasih, Pak. Yang dari luar negeri nanti bisa dari negaranya itu kan akan ada media officer yang nanti akan mengkoordinasikan terkait dengan masalah visa.
Saya mohon maaf, saya nggak begitu aware dengan aturannya. Saya agak ignorant dengan aturan visa. Tapi nanti rekan saya lagi mendalami. Nanti I'll come back with the answer. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dirjen. Selanjutnya, ini ada juga pertanyaan dari Nini Nini M. Karmini dari EPI, Pak Dirjen. Beliau bertanya, apakah sudah ada konfirmasi kehadiran para kepala negara? Berapa kepala negara dan wakilnya yang sudah pasti akan menghadiri ASEAN Plus Plus dan IES Summit 5-7 September mendatang? Terima kasih. Uh, Oke, untuk undangan kepada para leaders itu dalam mungkin proses penerimaan. Jadi untuk konfirmasi resmi itu belum bisa saya kabarkan karena ini masih berproses. Tapi semua negara itu maksudnya pembahasan lewat jalur diplomatik itu kan senantiasa dilakukan. Jawaban resmi itu dalam waktu dekat tentunya akan kita terima. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan media jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menulis melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom. For our foreign media, you could ask with the feature raise hand feature, or you could write your question at the chat Zoom. Oke, baik. Pak Dirjen, mungkin saya ingin mengelaborasi lebih jauh lagi terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, terkait dengan berbagai macam hal yang akan dibicarakan ketika nanti ASEAN Summit ini sudah selesai dan menghasilkan beberapa keputusan, bagaimana nanti implementasi yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota ASEAN ini nantinya, Pak Dirjen? Bagaimana implementasi yang akan dilakukan? Baik, ketika nanti keputusan ini sudah dihasilkan, bagaimana proses pemantauannya yang akan dilakukan oleh ketika Indonesia masih memimpin sebagai keketuaan, Pak Dirjen? Ini kan ASEAN itu adalah mekanisme antar negara berdaulat. Itu mungkin poin-poin yang penting untuk diingat. Ini bukan struktur yang sifatnya vertikal. Lantas ini akan dipantau, dikendalikan, apa itu tentunya tidak. Cuman ini bisa terjadi kesepakatan karena merupakan kepentingan bersama untuk melakukannya. Makanya ada proses negosiasi yang panjang. Nah, itu mungkin yang kenapa negara-negara akan melakukannya, karena ada proses negosiasi yang panjang dan biasanya kan memerlukan tindak lanjut pada level berikutnya dalam proses ke depannya itu kan perlu tindak lanjut. Dan tindak lanjut itu kan menyangkut juga pembahasan negosiasi lanjutan. Nah, karena kepentingan bersama inilah, maka semua berkepentingan untuk melakukan pembahasan lanjutan untuk implementasi kesepakatan yang dilakukan. Jadi bukan bagaimana ketua mengendalikan. Itu mungkin dasar yang perlu dipahami. Kemudian untuk konfirmasi kehadiran udah. Untuk masalah visa, jadi dalam dokumen yang ada pada saya, yang juga seharusnya tersedia untuk para jurnalis, karena ini adalah media saya bisa baca adalah media advisory, dan di dalamnya dikatakan journalists who have received an official invitation to cover the summits are required to apply for journalist visa. Visa on arrival may be granted for specific conditions.
Exemptions entail granting limited short-term visa for special purposes towards accredited journalists. In order to obtain a journalist notification letter, kindly contact the nearest Indonesian missions in your respective country and submit required documents as follows. Kemudian dirinci. Jadi silakan aja dilihat di media advisory-nya. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya Pak Dirjen ada pertanyaan dari Mbak Christine Chandraningsih dari Kyodo News menanyakan ada berapa outcome dokumen yang akan dihasilkan? Apakah bisa dirinci apa saja dokumennya? Mungkin pada saat ini saya belum perlu merinci outcome documents. Yang penting pada saat ini rekan-rekan media itu bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita mengorganisasikan capaian yang hendak kita harapkan diputuskan oleh KTT, bukan hanya sebagai hasil KTT, tapi sebagai puncak dari proses selama sejak awal tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya tekankan. Berbagai dokumen yang akan menjadi outcome hasil dari rangkaian KTT ini, semuanya sekarang dalam proses pembahasan, belum ada yang selesai dan sedang berlangsung negosiasi pada berbagai tahapan dalam proses yang cukup intensif. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya ini sudah ada yang raise hand Pak Dirjen dari rekan Jakarta Post. Silahkan untuk menanyakan langsung. Iya, halo, terima kasih Pak Alvin. Selamat siang Pak Otto. Mungkin ingin melanjutkan pertanyaan soal outcome dokumen. Keketuaan ASEAN Indonesia kan sudah dianggap dapat memberikan beberapa breakthrough lah mungkin di ASEAN. Tapi untuk memastikan apa yang sudah dicapai Indonesia dan outcome dokumennya nanti ada kontinuitas begitu Pak di ASEAN setelahnya bagaimana Pak? Ya nanti kita akan lihat sama-sama kontinuitasnya. Secara prinsip, kelanjutan atau perkembangan suatu organisasi regional, dalam hal ini khususnya ASEAN, itu akan terjadi melalui masing-masing negara, itu berpartisipasi tentunya, tetapi juga bagi negara-negara, utamanya yang memiliki gagasan, untuk juga menginvestasikan dalam prosesnya itu berbagai hal seperti pemikiran, waktu, tenaga, untuk terus mendorong maju berbagai inisiatif yang dihasilkan. Jadi kalau ya kasarnya kalau ada keluar dengan seperangkat dokumen, tapi habis itu semuanya diam aja, ini kan juga tidak akan bergerak maju. Biasanya, lazimnya, di berbagai organisasi regional, negara-negara penggagas itu yang akan terus mendorong maju. Jadi dalam hal ini, tentunya Indonesia yang akan terus mendorong maju berbagai inisiatifnya, termasuk melalui yang tadi saya bilang, investasi waktu, pemikiran, tenaga, untuk mendorong maju. Anggota ASEAN yang lain akan mengikuti setelah melalui serangkaian proses pembahasan, serangkaian proses yang memerlukan, di mana diperlukan proses perubahan dalam negeri, proses konsultasi internal. Ini kan proses yang sangat dinamis antara proses domestik dan proses kawasan, antara politik luar negeri dengan proses di dalam negeri. Itu kan yang memang selalu terjadi. Jadi itu yang secara faktual itu yang akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Dirjen.
Ini dari rekan Al Jazeera Inggris, ada Mbak Syarina yang ingin bertanya, apa sajakah yang akan dibahas dalam Foreign Minister Meeting pada tanggal 4 September mendatang? Dan setelah pertemuan, apakah akan ada pressure dari Ibu Menlu? Yang dibahas itu intinya adalah hasil KTT yang direncanakan. Itu inti dari pembahasan. Itu yang akan untuk proses selanjutnya. Biasanya kalau untuk KTT, sama seperti waktu Labuan Bajo kemarin, KTT ke-42, pertemuan para Menteri Luar Negeri akan memfinalkan hasil atau memfinalkan segi substansi di pilar politik keamanan, ASEAN Political Security Community. Kemudian para Menlu akan bertemu dalam konteks jadi ada Menlu sendiri, ada APAC Council Meeting, kemudian ada ASEAN Coordinating Council. Jadi satu hari itu Menlu akan terlibat dalam 3 pertemuan tersebut, yang pada pokoknya itu memfinalkan hasil dari KTT, tapi dengan fungsi yang bervariasi antar ketiganya. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Dan sebelum kita menutup konferensi pers pada siang hari ini, mungkin ada closing statement Pak Dirjen yang ingin disampaikan terkait dengan konferensi pers hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Dan terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Intinya yang menjadi perhatian dari kami itu juga adalah bagaimana terus memastikan ada kami dan Pak Dirjen IDP, Pak Jubir, yang juga hadir di tengah-tengah kita, memastikan ada bentuk engagement terus dengan rekan-rekan media. Kadang-kadang ada keterbatasan pada kami sendiri, karena seringkali yang ditanya itu hal-hal yang sebenarnya masih dalam proses. Dan kalau masih dalam proses kan juga sulit, mungkin juga tidak layak kalau disampaikan, karena prosesnya belum selesai. Dan mungkin juga nggak bisa juga diceritakan prosesnya seperti apa, karena menyangkut juga negara-negara lain. Jadi ada aspek, ada sensitivitas seperti itu. Tapi saya paham, rekan-rekan media ya pastinya ingin dapat informasi tersebut, itu kepentingannya, dan tentunya dipahami kalau kepentingan kami adalah yang satunya. Tapi yang pasti kita harus jaga adanya sharing yang terus terjadi, dan nanti Pak Jubir yang akan mengelola semua penjadwalan untuk interaksi tersebut. Demikian dari saya, Pak Alfian, teman-teman media semua, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan banyak berjumpa nanti, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Sidarto R. Suryodipuro selaku Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas keterangan konferensi pers yang diberikan pada kesempatan siang hari ini, dan juga terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada kesempatan siang hari ini. Demikian konferensi pers hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga kehadirannya. Saya Alfian Raharjo undur diri. FMB 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Selamat siang. Terima kasih Pak Alfian, terima kasih rekan-rekan media semua. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih, selamat sore, jaga kesehatan. Selamat beraktivitas Pak.